Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami KKN IKDR kelompok 146 IAIN Kudus akan membahas sedikit tentang moderasi beragama pada ajaran Gus Jigang. Konten yang akan kita bahas dalam video ini yaitu moderasi agama dan ajaran Gus Jigang. Moderasi beragama ialah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagamaan dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku, dan bangsa itu sendiri. Moderasi beragama berarti mampu mengintegrasikan antara agama, pikiran, kemaslahatan, budaya, kultur, kearifan lokal, dan sebagainya. Istilah moderasi berasal dari kata moderat yang berarti selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Menurut Profesor Komarudin Hidayat, ahli buku filsafat, pengertian moderasi beragama muncul karena ada dua kutub ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kanan terlalu terpacu pada teks dan cenderung mengabaikan konteks, sedangkan ekstrim kiri cenderung mengabaikan teks. Maka dengan itu, moderasi beragama berada di tengah-tengah dua kutub tersebut, yakni menghargai tetapi mendialogkannya dengan realitas kekinian. Yang kedua, Gus Jigang. Gus Jigang berasal dari kata bagus, ngaji, dan dagang. Gus Jigang ialah sebuah ajaran Sunan Kudus tentang bagaimana hidup di dunia dan di akhirat yang diajarkan kepada pengikutnya yang tersebar di kota Kudus dan sekitarnya. Ajaran Gus Jigang mengusung nilai-nilai kearifan lokal yang dapat dijadikan sebagai pedoman pembelajaran yang lebih berkarakter. Makna Gus Jigang. Gus sendiri diambil dari kata bagus yang berarti bagus dalam hal apa saja, seperti dalam bersikap, berakhlak maupun sopan santun. Ji diambil dari kata ngaji. Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah penekanannya terhadap ilmu. Gang diambil dari kata dagang yang berarti dengan memperhatikan kebagusan akhlak dan kepintaran dalam hal ilmu, kita dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam kegiatan perekonomian. Dalam penyiaran agama Islam yang dilakukan Sunan Kudus, beliau melakukan dan mengajarkan suatu ajaran yang disebut Gus Jigang. Dengan menerapkan Gus Jigang di kehidupan akan tercipta kehidupan yang harmonis dan tanpa ketegangan sosial, yaitu terciptanya suatu toleransi dan integrasi saling memahami dan menghargai antar masyarakat. Hal demikian senada dengan Islam moderat atau moderasi Islam yang mengedepankan Islam yang tengah-tengah. Memaknai moderasi agama dari ajaran Gus Jigang. Gus atau bagus. Memaknai moderasi beragama dari kata Gus adalah bagus berakhlak dengan mampu menyesuaikan diri pada setiap budaya tradisi dan kearifan lokal yang ada di masyarakat. Ji atau ngaji. Memaknai moderasi beragama dari kata ji adalah senantiasa mau belajar agama dengan baik dan melalui guru yang benar-benar baik pula. Karena dengan ilmu agama yang baik akan mempengaruhi dan memperkuat diri dalam berakhlak. Gang. Memaknai moderasi beragama dari kata gang adalah kita dapat berusaha hidup mandiri, tetap berpegang teguh pada kebagusan dalam berakhlak dan kepintaran ilmu. Pentingnya nilai-nilai leluhur masyarakat Kudus yang populer dengan trilogi Gus Jigang, yakni bagus berperilaku, pintar mengaji, dan pandai berdagang. Pesan budaya trilogi Gus Jigang ini menjadi istilah yang demikian populer di Kabupaten Kudus. Khususnya kalangan akademisi ini merupakan obsesi yang bagus, tidak dalam artian fisik, tetapi memiliki akhlak karimah, cerdas dalam bidang keilmuan, dan memiliki jiwa wirausaha. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Gus Jigang adalah falsafah hidup.
Apalagi terminologi ini mengilhami lahirnya banyak tokoh besar yang lahir dari kota terkecil Jawa Tengah ini. Selain itu, ia menjadi spirit berkembangnya dunia keilmuan yang ditandai dengan berdirinya banyak perguruan tinggi, di samping keberadaan ratusan pesantren dan madrasah yang telah berkontribusi besar mendidik para generasi bangsa. Pesan budaya ini pun mengilhami banyak pihak dalam upaya membangun kapasitas dan kualitas diri dengan tetap memegang prinsip-prinsip etika moral dan ajaran agama. Terlebih bagi para pejabat yang sudah semestinya menjadi teladan bagi arus bawah. Nah, itu sedikit pembahasan tentang moderasi agama dan ajaran Gus Jigong. Selanjutnya, ada video pemaparan dari beliau Bapak Muhammad Bahauddin, dosen dan penerjemah buku literatur Arab, serta konsultan dari IAIN Kudus, akan menjelaskan sedikit tentang moderasi beragama pada ajaran Gus Jigong. Silakan disimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabul ma'ali hadratil muhtaramin wal muhtaramat wal musyahidin wal musyahidat, ausu at-tullab alladzina qad badalu juhudakum alal qiyami fi hadhihi nuduwah ya fi hadhil majlis rahimakumullah wa radiya'ankum wa barakalakum. Segenap pemirsa dan khususnya untuk mahasiswa-mahasiswi yang semangat untuk mengikuti seminar online dengan tema memaknai moderasi beragama pada ajaran Gus Jigong. Semoga dirahmati oleh Allah, diberikan keberkahan dan juga ilmu yang manfaat barokah. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, mari kita bersihkan niat dengan khulusun niyah. Ya, kita membuka dengan niat yang baik, karena dengan satu niat yang baik Allah akan membuka 70 pintu-pintu taufik. Sudah dikatakan oleh Syekh Muhammad Junaidi dalam kitab Al-Manhajus Shawi, man fataha ala nafsihi baban niyatin hasanatin fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabit taufik. Tapi kalau niatnya sudah buruk, dalam arti mengikuti seminar ini punya sebuah hati atau pikiran yang kotor, atau mungkin niatnya hanya untuk basa-basi dan lain sebagainya, untuk pacaran, ini niat yang salah, maka hal itu perlu diteruskan. Karena waman fataha ala nafsi baba niyatin sayyatin fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabid dalat. Barang siapa kalau punya satu niat yang jelek, maka Allah akan membukakan 70 pintu-pintu kesesatan. Maka dari sini kita niati dalam pembelajaran ini, ya, dalam seminar online ini yang mempelajari tentang memaknai moderasi beragama dengan niat yang baik, niat thalabul ilmi li izalatil jahli. Dan juga sudah disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad bahwa segala sesuatu itu, kedudukan itu semuanya terletak di niat. Innamal a'malu binniyat. Maka sekali saja niatnya salah, maka semuanya juga kurang keberkahan ilmu. Asya'nu kulluhu fi islahin niyah. Kedudukan itu semuanya terletak di yang namanya niat, ya, dan juga bersihnya hati dan pikiran, wasifa'it tawiyah. Maka dari sini mari kita buka seminar online pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah dengan niat yang baik. Ala kulli natin sholihah wa ala ma nawawi salafuna sholihun wa biniyati nawaina ta'aluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir ibtigha amardatillah wa qurbihi wa sawabihi wa istishfa'a li anfusina sya'ulillah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, baik. Sebelum kita mengkaji tentang memaknai ini moderasi beragama pada ajaran Gus Jigam, ya, terlebih kita harus tahu apa itu makna moderasi beragama, ya, apa itu takrif atau mungkin sebuah definisi dari moderasi beragama. Moderasi dari kata moderat artinya adalah tengah. Kalau dalam bahasa Arab itu al-wasatiyah. Islam agama yang ada di tengah, tidak terlalu at-tafrif wal ifrad. Yang maksud di sini adalah al-wasatiyah, di sini diambil dari kata wasat yang artinya tengah. Dan hal ini diambil dari sebuah ayat surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ya. Dan Allah menjadikan kalian semua menjadi umat-umat yang tengah-tengah, umat-umat pilihan, umat-umat yang baik. Ya, di sini dikatakan baik karena al-khairu, ya, khairul umur awsatuha, ya, sebaik-baik perkara itu yang ada di tengah. Ibarat yang namanya telur ceplok, ya. Kalau jenengan menggoreng telur itu yang paling enak, paling bergizi dan paling mahal harganya adalah yang bagian tengahnya, yaitu bagian kuningnya itu. Maka di sini dikatakan khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah perkara yang tengah-tengah atau perkara yang bisa mengintegrasikan segala bentuk aspek. Itu yang paling baik. Karena ummatan wasaton di sini adalah bisa diartikan juga dengan ummatan muhtarotan, umat yang pilihan. Kok bisa umat Nabi Muhammad menjadi umat pilihan? Karena memang mengintegrasikan beberapa aspek dari aspeknya umat agamanya Nabi Musa sama aspek dari agamanya Nabi Isa. Dalam arti tidak selalu condong ke satu sisi. Ya, umatnya Nabi Isa itu lebih condong ke bagian duniawiyah. Makanya orang-orang Yahudi, ya, umatnya Nabi Musa itu lebih ke duniawiyah. Itu umat-umat orang Yahudi atau Bani Israel itu lebih suka yang mencari keduniaan, ya. Sehingga dari situ untuk zakatnya sendiri memang paling banyak dari umatnya Nabi Musa. Bahkan 1/4 dari yang namanya nisabnya. Misalnya 40, ya berarti zakatnya 10 juta. Ya, itu saking orangnya itu kaya-kaya. Sedang dari umatnya Nabi Isa, ya, itu orang yang lebih mementingkan ukhrawinya daripada dunianya. Maka tak heran dari para pendeta, orang-orang kaum Nasrani itu tidak memikirkan pernikahan, ya. Semuanya untuk pendeta dan yang lain itu tidak melakukan yang namanya ritual pernikahan, karena dia lebih memikirkan ukhrawinya saja, tidak menggunakan dunia atau pernikahan tersebut. Sedang umat-umat Nabi Muhammad itu memadukan antara dua aspek, ya. Akhirat sebagai ghoyah atau tujuannya dan dunia ini sebagai medianya. Dalam arti untuk menikah juga dilakukan, untuk zikir juga dilakukan. Jadi tidak meninggalkan kedua aspek tersebut. Untuk yang satu tadi kan agak condong, ya, antara umat Bani Israel dan juga umat Nasrani sendiri, umat Yahudi dan Nasrani sendiri tadi. Nah, kita ini memadukan antara dua aspek tersebut. Ya, dalam segi hukum, umat Muhammad itu umat yang paling bisa memadukan antara keduanya. Contoh tak lain adalah kisos, ya. Kalau umatnya Nabi Musa, orang tersebut dikenai hukuman kisos. Dalam arti kalau menghilangkan hidung, ya harus dihilangkan hidung. Orang kalau menghilangkan mata, ya harus dihilangkan mata. Ya, al-anfu bil anfi, al-ainu bil aini, wal udhunu bil udhuni, dan lain sebagainya. Jadi itu yang menjadi syariatnya Nabi Musa. Yang menjadi syariatnya Nabi Isa, kalau kamu dicela, dihina, dipukul, janganlah kamu memukul. Dalam arti harus memaafkan. Harus. Tapi kalau Nabi Musa harus untuk dibalas. Nah, ini menjadi sebuah perbedaan sendiri antara umat Nabi Musa dan Nabi Isa. Sedang umatnya Nabi Muhammad ada dua pilihan. Kita mengintegrasikan antara kita boleh melakukan kisos atau memaafkan. Nah, ini sendiri kita bisa memadukan antara dua
ajaran tersebut, maka menjadi ummatan muhtarotan yang pilihan yang bisa mengintegrasikan antara dua agama atau lebih. Ya. Lah, bagaimana menyikapi kita sebagai moderasi beragama apa untuk saat ini? Ya, untuk saat ini moderasi yang dimaksud adalah orang yang bisa mengintegrasikan antara agama, antara pikiran, antara kemaslahatan dan kebudayaan, kultur dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud orang yang bisa mengintegrasikan antara itu, sehingga orang tersebut bisa dikatakan orang yang moderat dan lain sebagainya. Ya, moderat di sini untuk apa di sini? Karena kasus di sini moderasi digunakan untuk menakal paham-paham yang radikal, paham-paham yang termasuk puritan, ya fundamentalis dan juga termasuk liberal. Ini perlu sekali karena sekarang ini banyak sekali kaum-kaum yang sudah mengarahnya ke sana. Nah, kita bagaimana cara menyikapinya harus bersifat orang yang moderat, orang yang di tengah-tengah tadi, orang yang bisa mengintegrasikan antara beberapa aspek, sehingga kita bisa disebut sebagai ummatan muhtarotan. Ya, moderat ini sangat diperlukan sekali karena memang situasi saat ini ya kita dihadapkan dengan beberapa ragam agama yang sangat bervariatif. Ya, diantaranya ada yang termasuk orang atau yang termasuk condong ke kanan dan ada yang termasuk golongan yang condong ke kiri. Orang yang condong ke kanan di sini disebut sebagai orang atau at-tatarruf tasyaddudi. Orang yang terlalu fanatik ya, berlebihan tentang keagamaannya tersebut. Misal contoh adalah golongan puritan. Puritan itu dari kata mana? Dari kata pure, orang yang berusaha untuk memurnikan agamanya untuk kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga ada golongan yang mengatakan, yuk kita kembali ke Sunnah dan Al-Quran. Ini berarti orang yang termasuk puritan. Ya, sehingga kalau ada agama yang dibungkus dengan yang namanya budaya, dibungkus dengan kultur, dibungkus dengan yang namanya hal-hal yang lain, itu mereka mengatakan hal itu adalah bid'ah atau sesat atau syirik. Ya, ini sudah banyak sekali, sehingga mengatakan mereka itu maulid Nabi adalah bid'ah. Ya, orang yang berdoa 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai 7 hari itu dikatakan bid'ah. Orang ziarah kubur juga bid'ah. Ya, manaqib juga demikian, karena memang di Al-Quran dan As-Sunnah tidak dijelaskan. Tahlilan juga demikian. Ya. Tapi kan yang penting di sini adalah esensinya, karena agama itu adalah universal, ya, dan diukur untuk liutamima makarimal akhlak. Jadi segala sesuatu tidak bisa langsung kita ukur, kita kembalikan dengan yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah, karena problematika dan permasalahan kehidupan itu sangat kompleks sekali. Ya, ini yang pertama. Jadi ada beberapa golongan yang termasuk tatarruf tasyaddudi, diantaranya tadi orang yang puritan. Ya, ada lagi golongan yang agak keras disebut sebagai fundamen atau radikal. Dalam arti dari kata akar ya di sini ya. Sehingga kalau tidak sepaham dengan mereka itu dikatakan orang itu bid'ah, kafir, suka mengkafir-kafirkan, mengkafirkan, bahkan keras sekali. Ya, ada yang disebut irhabi juga di situ. Ya, irhabi di sini adalah terorisme. Ya, sehingga kalau ada yang menghukumi tidak berdasarkan Al-Quran, itu dikatakan faulaika humul kafirun, itu dikatakan mereka adalah orang-orang kafir. Faman lam yahkum bima anzalallah, orang yang tidak menghukumi dengan apa yang diturunkan Allah, itu langsung mereka menjustis dia itu adalah kafir, sehingga untuk darahnya sendiri halal untuk dilakukan pembunuhan seperti itu. Ya, ini hal yang sangat mengkhawatirkan sendiri, padahal yang namanya Islam itu kan rahmatan lil alamin. Islam itu adalah agama yang penuh kasih sayang. Islam adalah agama yang baik, ya, saling merangkul, ya, tasamu, tawazun dan lain sebagainya. Ini yang dikhawatirkan perlu, maka diperlukan yang namanya sebuah doktrin berupa moderasi agama tersebut. Ada lagi dari golongan kiri yang disebut dengan tatarruf tasahuli, atau orang yang termasuk
meliberalkan agama. Agama Islam yang mudah, tapi jangan terlalu dimudahkan, karena ada batas-batasan dan juga aturan-aturan tertentu. Sehingga ketika ada orang yang terlalu liberal ini mengatakan bahwa semua agama adalah sama, kita mengikuti agama mereka, ya mereka juga mengikuti agama kita, ini jangan sampai seperti itu. Ya ini yang dikhawatirkan, sehingga kita menjadi Islam ini menjadi Islam yang tengah-tengah antara kita mengikuti adat istiadat yang ada dan juga kita masih bisa mempertahankan kultur yang ada tersebut dengan tidak meninggalkan beberapa inovasi-inovasi yang ada di masyarakat atau kekinian dengan cara menyaring hal tersebut. Nah, ini sangat diperlukan sekali ya mengenai moderasi beragama. Nah, ini tadi ada. Nah, sekarang bagaimana untuk memaknai moderasi beragama pada ajaran Gus Jiggang? Nah, pada untuk kesempatan ini untuk memaknai moderasi beragama pada ajaran Gus Jiggang, lanjut untuk memaknai moderasi beragama ya pada ajaran Gus Jiggang. Jadi kita sudah membahas tentang pengertian dari moderasi beragama itu sendiri apa. Jadi kata moderat yang tengah-tengah, bahkan sifat yang tengah-tengah itu menjadi sifat yang baik. Contohnya adalah dermawan. Dermawan itu adalah sifat yang baik antara orang tadi menjadi pemboros sama kikir ya. Terus sifat lagi yang tengah-tengah, sifat yang baik itu apa ya? Seperti sifat saja'ah, pemberani, itu juga menjadi sifat yang baik antara sifat penakut sama sifat yang sembrono. Sifat yang penakut itu bagaimana ya? Terlalu takut ya, takut dengan adanya corona sehingga tidak berani melakukan aktivitas di luar, tidak berani melakukan sholat di masjid dan lain sebagainya. Ini terlalu ketakutan yang berlebihan, itu tidak baik. Dan tapi juga tidak boleh yang namanya sembrono, karena sifat sembrono juga tidak baik, sehingga mengatakan kita makhluk, virus juga makhluk, sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Nah, ini salah juga, karena dari masing-masing makhluk itu diberikan Allah beberapa kekuatan. Misalnya seperti api yang namanya air itu diberikan kekuatan, karena orang yang dikehendaki oleh Allah tidak mempan dibakar api hanya orang-orang tertentu. Sehingga kalau kita itu memaknai kita itu sebagai makhluk, mereka juga makhluk, terus kita sembrono dengan melakukan hal tersebut, yaitu namanya orang yang nekat, dalam arti orang yang melakukan hal yang kurang baik ya. Misal jenengan itu dimasukkan ke dalam macan, bagaimana kondisi jenengan? Dimasukkan ke dalam api, bagaimana kondisinya? Kan seperti itu. Makanya dari sini perlu yang namanya sifat moderat. Sifat moderat yaitu sifat yang ya pemberani, tidak takut, dan juga tidak terlalu sembrono. Dalam arti masih tetap menggunakan protokol-protokol yang ada, seperti tadi social distancing, ya, physical distancing, memakai masker dan lain sebagainya seperti itu. Lah, sekarang yang kita kaji di sini adalah memaknai moderasi beragama pada ajaran Gus Jiggang. Nah, sekarang kita memaknai apa itu Gus Jiggang. Nah, Gus Jiggang sendiri ini merupakan sebuah jargon yang disampaikan oleh salah satu sunan ya, yang dinamakan Sunan Kudus, Sunan Ja'far Shadiq, ketika beliau berjumpa dengan salah satu seseorang yang dinamakan Mbah Kiai De Lingsing, seorang tokoh Cina yang merupakan mantan nahkoda dari Cheng Ho ya. Ya, sekarang itu makamnya ada di mana itu, daerah Sunggingan, atau tepatnya di utara Masjid Sunggingan atau selatannya Balai Desa Demangan. Itu ada makamnya. Nah, jargon ini diusung oleh Sunan Kudus, yaitu sebagai sebuah nilai-nilai kearifan lokal yang mana dapat dijadikan sebagai patokan sebuah pengembangan pembelajaran yang berkarakter ya, kebermaknaan pembelajaran tersebut dengan lingkup kearifan lokal yang nantinya akan menampilkan sebuah dimensi pembelajaran yang selain memacu tentang keilmuan seseorang, juga sekaligus untuk mendinamisasikan keilmuan tersebut menjadi kontekstual dan ramah budaya daerah seperti itu. Nah, apa sih Gus Jiggang itu? Gus Jiggang ini dari 3 kata ya. Yang pertama adalah Gus, artinya bagus, Ji artinya orang yang suka mengaji, dan Gang artinya adalah orang yang dagang atau orang yang suka industri, melaksanakan beberapa kegiatan keindustrian, perdagangan dan lain sebagainya. Nah,
untuk memaknai moderasi pada ajaran Gus Digang di sini. Kenapa kok kita kaitkan relasikan antara moderasi beragama pada ajaran Gus Digang? Tak lain adalah dari kata bagus sendiri. Ya, kata bagus sendiri itu adalah orang yang mempunyai kebagusan akhlak atau tingkah laku. Ya, bagus di sini ada dua arti, bagus secara surface sama deepnya, secara dohir sama batinnya. Bagus secara dohir berarti orang tersebut bersih, orang tersebut baik, ya seperti itu. Bagus secara batin berarti dari segi akhlak, baik akhlak yang tadinya itu tercermin dari segi perilaku, tercermin dari segi ucapan, atau tercermin dari hati. Karena puncak dari yang namanya agama itu adalah akhlak itu sendiri. Nah, sekarang relasinya apa sih antara moderasi beragama dengan bagus? Nah, ini orang dikatakan bagus ya ketika agamanya tersebut sudah mencapai puncak akhlak yang paling tinggi. Ya, dikatakan dalam sebuah hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik sempurnanya orang yang beriman adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Nah, ada sebuah hadis lagi yang mengatakan wa kholiqin nas bihulukin hasanin. Kalian bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nah, di sini disampaikan oleh Sayyidina Ali, hadis tersebut wa kholiqin nas bihulukin hasanin ditafsiri sama Sayyidina Ali di dalam kitab Tanbihul Muqtarin itu, bahwa yang dinamakan wa kholiqin nas bihulukin hasanin adalah muwafaqatun nas ala kulli syai'in min ghairil ma'asi. Dalam arti orang tersebut bisa menyesuaikan segala bentuk aspek selain tidak mengandung unsur maksiat. Ini yang dinamakan akhlak. Makanya bagus di sini adalah bagus akhlaknya. Nah, menyesuaikan di sini bagaimana? Menyesuaikan di sini adalah kita menyesuaikan dengan kultur yang ada, dengan kebudayaan yang ada, dengan kearifan lokal yang sudah ada. Ini yang dinamakan bagus. Gus Digang bagus dalam arti akhlaknya bisa menyesuaikan dengan kebudayaan, dengan tradisi, dengan kultur yang ada di masyarakat tersebut. Nah, dengan demikian orang yang tidak bisa melaksanakan kultur, tidak bisa berakhlak dengan masyarakat, ya, tidak bisa mengikuti adat yang ada seperti berjanjen, seperti buka luwur, ya, seperti yang namanya kalau orang itu mapati, mitoni, ya, ini seperti orang tersebut tidak mempunyai sebuah akhlak itu sendiri. Makanya di sini orang yang bermoderat itu harus bisa mengikuti kultur yang ada, ya, dalam arti bisa mengintegrasikan agama dengan kebudayaan, bisa mengintegrasikan agama dengan akal dan juga perasaan itu sendiri. Itu yang dinamakan orang yang bisa bermoderasi atau berkultur yang baik. Nah, makanya di sini diartikan di sini adalah Gus Digang bagus di sini adalah mempunyai sifat yang tersirat dari moderasi beragama, berupa orang tersebut bisa mengikuti, ya, kearifan lokal atau mungkin peranata-peranata sosial yang ada di masyarakat tersebut. Ini yang pertama. Terus yang kedua mengenai kata ji, orang yang mau senantiasa mengaji. Mengaji di sini adalah orang yang selalu mau belajar. Nah, kaitannya dengan Gus itu apa? Kaitannya di sini adalah sebagai memperkuat pupukan. Orang tersebut bisa berakhlak yang dengan baik ketika dia mengajinya dengan cara yang baik, dengan kiai yang baik, dengan guru yang mempunyai sanad yang baik. Ini yang perlu diperhatikan. Karena nanti mengenai mengaji di sini itu akan mempengaruhi dari moderasi beragama yang ada. Ya, orang kalau mengajinya benar, ya, dengan jalan mutawasil, mutasil, dengan guru face to face, liqo, bertemu dengan gurunya, dan gurunya belajarnya juga melalui gurunya lagi. Ini juga nanti akan mempengaruhi dari akhlak yang baik tadi, bersifat gusnya. Atau di sini adalah nanti akan mempengaruhi dari moderasi beragama. Maka tak heran
siapa itu Syekh Aba Yazid Al-Bustami dalam kitab Tafsir Al-Haqi jilid 8 itu mengatakan malam yakun lahu syai'un fasyahu syaiton. Orang yang tidak mempunyai guru maka gurunya adalah setan itu sendiri. Maka orang yang baik, orang yang moderat, Islam yang bermoderat itu harus bisa memilah-milih guru. Ya, kira-kira guru yang saya ingin belajar ini mendapatkan sanad guru yang dari mana. Ya, jangan sampai dengan itu belajar dari guru yang gurunya itu mendapatkan pembelajaran atau keilmuan tersebut hanya membaca melalui terjemahan, hanya mendengarkan melalui via YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Itu jangan sampai seperti itu. Maka di sini nanti akan sangat mempengaruhi. Bahkan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab ya, itu dikatakan bahwa Ibnu Syirin, Imam Malik dan juga para salafus soleh itu mengatakan seperti ini. Hadal ilmu dinun, sesungguhnya ilmu tersendiri itu adalah sebuah agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama, maka telitilah. Dalam arti kamu harus bisa menyeleksi dari siapa kalian itu belajar tentang agama kalian ini. Maka di sini perlu yang dinamakan penyaringan untuk memilih guru yang baik, guru yang mempunyai sanad yang jelas. Ya, yang tak lain adalah guru-guru yang ada di pondok pesantren, ya, lamanya belajar dengan gurunya tadi belajar dari gurunya lagi, sehingga memang benar-benar kredibilitas dan juga kompetensinya ini memang sangat-sangat luar biasa seperti itu. Waqalu, dan mereka juga mengatakan antara lain Ibnu Sina, Imam Malik dan juga para sufi soleh, la ta'khud al ilma mimman kana akhadahu lahu min butunil kutub min ghairi qira'atin ala suyuhin aw syaihin hadikin falam ya'khudhu illa minal kutub yaqa'u minat tashifi wa yaksuru minal ghalat wa tahrif. Yang artinya di sini para ulama-ulama tadi yang saya sudah sebutkan itu mengatakan janganlah kalian itu belajar dari orang-orang yang belajar dari kitab saja, dari terjemahan, dari buku, itu jangan sampai, tanpa membaca atau belajar dari para guru-gurunya terdahulu atau dari guru yang pintar, wasyaihin hadikin. Maka barang siapa yang mempelajari ilmu hanya lewat buku, itu akan mengalami yang namanya kesalahpahaman dan juga akan membuat yang namanya kekeliruan dan juga membelokkan dari pengertian tersebut. Maka dari sini perlu yang dinamakan pembelajaran yang benar-benar dari sumber yang valid ya, sehingga nanti tidak akan terpengaruh dari moderasi beragama tersebut. Dan juga yang terakhir kaitannya gang ya, Gus Jigang ya. Kenapa kok gang ini berdagang diperlukan? Karena saya mengutip dari salah satu kaulnya Gus Bahak Nur Salim ya, bahwa al-insan Abdul Ihsan, manusia itu adalah hambanya dari kebaikan. Ya, maka di sini kita bisa mengambil sebuah contoh. Kalau orang tersebut kekurangan ekonomi, ya, dia mempunyai jasa dengan orang lain, dia menjadi hambanya. Maka dari sini jangan sampai terjadi. Ya, banyak orang-orang di sana Islam yang tadinya Islamnya adalah Islam yang mempertahankan kearifan lokalnya, namun karena masalah ekonomi orang tersebut dibantu oleh sebuah oknum yang notabene masih dalam tanda kutip, sehingga nanti akan sedikit demi sedikit akan terpengaruh gitu ya, karena jasanya, karena kebaikannya, di situ akan dia menjadi hambanya. Ya, ini jangan sampai seperti itu, sehingga ketika sudah menjadi hambanya, orang tersebut bisa mempengaruhi dengan cepat. Maka di sini diperlukan orang-orang yang mempunyai kemandirian dalam bidang usaha dan lainnya, biar masalah pola dan juga dogma yang sudah terukir di dalam diri kita, yang menjadi penerus dari nenek moyang kita, menjadi berjalan seperti biasa, ini tidak mudah digoyahkan oleh oknum-oknum tertentu. Karena sekarang ini realitasnya sudah banyak sekali oknum-oknum yang mempunyai misi seperti tadi, dalam arti dengan menggunakan modal kekayaannya dan lain sebagainya, ini berusaha untuk
mempengaruhi orang yang berekonomian lemah, sehingga nanti akan dipengaruhi dari segi ideologi dan lain sebagainya. Maka dari sini memaknai moderasi beragama pada ajaran Gus Jiggang adalah kita bisa menerapkan antara akhlak tadi, bisa menyesuaikan dengan lingkungan, dengan memadukan integrasikan antara agama, kebudayaan, kearifan lokal yang ada, terus dibarengi dengan cara mengaji dari para masyayikh yang kredibel, yang kompeten, yang mempunyai sanad yang jelas, dan juga diperkuat dengan cara usaha, biar dengan usaha di sini orang tidak mudah untuk mempengaruhi kita. Ya, demikian yang saya sampaikan. Mungkin nanti kita bisa lanjut di sesi tanya jawab untuk lebih mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif lagi. Dan dari saya, wallahu a'lam bishawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.